Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Efrasia Sinta Bunga. Saya dari Manajemen Malam semester 2. Di sini saya mau menjelaskan tentang pengertian konsumen. Adalah setiap orang pemakaian barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain yang tersedia untuk diperdagangkan. Konsumen adalah semua orang atau masyarakat termasuk pelanggan. Pelanggan adalah konsumen yang telah mengonsumsi sesuatu. Yang kedua, produk yang diproduksi oleh produsen tertentu. Yang ketiga, konsumen antara adalah konsumen yang memperoleh produk untuk memproduksi produk lainnya. Kedua, pengertian perlindungan konsumen. Pengertian perlindungan konsumen ada dua, yaitu yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99, segala upaya menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Yang kedua, pembangunan perdagangan ditunjukkan untuk memperlancar arus barang dan jasa dalam rangka menunjang peningkatan produksi dan daya saing, meningkatkan pendapatan produsen, melindungi kepentingan konsumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tulus Nuryanto, NIM 142190062. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum perlindungan konsumen itu seperti apa. Maksud daripada hukum perlindungan konsumen sendiri adalah keseluruhan asas-asas dan kaedah-kaedah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan atau jasa konsumen. Jadi kesimpulan pengertian-pengertian di atas adalah bahwa hukum perlindungan konsumen dibutuhkan apabila kondisi para pihak yang mengadakan hubungan hukum atau yang bermasalah dalam keadaan hukum yang tidak seimbang. Adapun asas dan tujuan daripada hukum perlindungan konsumen ini adalah yang pertama, adanya asas manfaat, yang mana mengamanahkan segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan ini harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Yang kedua adalah asas keadilan, yang berarti adalah partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Yang ketiga adalah asas keseimbangan, yang mana adalah memberikan keseluruhan asas-asas dan kaedah-kaedah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan atau jasa konsumen. Jadi kesimpulan pengertian-pengertian di atas adalah bahwa hukum perlindungan konsumen dibutuhkan apabila kondisi para pihak yang mengadakan hubungan hukum atau yang bermasalah dalam keadaan hukum yang tidak seimbang. Adapun asas dan tujuan daripada hukum perlindungan konsumen ini adalah yang pertama, adanya asas manfaat, yang mana mengamanahkan segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan ini harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Yang kedua adalah asas keadilan, yang berarti adalah partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Yang ketiga adalah asas keseimbangan, yang mana adalah memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material ataupun spiritual. Yang keempat, adanya asas keamanan dan keselamatan konsumen, memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Yang terakhir adalah adanya asas kepastian hukum, baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum. Selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aryani, mahasiswa Madani dari Kelas 1 Manajemen Malam semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan perlindungan konsumen sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Tujuan dari perlindungan konsumen yang pertama, meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses pemakaian negatif suatu barang atau jasa. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-hak mereka sebagai konsumen. Yang keempat, menciptakan sistem perlindungan konsumen dengan unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Yang kelima, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha tentang perlindungan ini sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
Adapun hak konsumen sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, hak konsumen adalah yang pertama, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi suatu barang atau jasa. Yang kedua, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai suatu barang atau jasa. Ya, dan yang ketiga, hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan hak atau barang jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Yang keempat, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya mengenai barang atau jasa yang digunakan. Dan yang kelima, hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Ramadhani. Saya dari S1 Manajemen Malam Si Medani Balikpapan. Hari ini kita bakal membahas kewajiban konsumen. Nah, jadi konsumen itu juga memiliki kewajiban, guys. Jadi pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu memuat yang pertama, membaca atau mengikuti petunjuk informasi prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan konsumen itu sendiri. Yang kedua, beretikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang ataupun jasa yang diperdagangkan. Yang ketiga, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Lalu yang terakhir, mengikuti upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Lalu kita masuk ke hak kewajiban pelaku usaha. Sama halnya dengan konsumen, ternyata pelaku usaha ini juga memiliki hak dan kewajiban. Hak pelaku usaha itu sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Yang pertama, hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang ataupun jasa yang diperdagangkan. Lalu yang kedua, hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beretikat tidak baik. Yang ketiga, hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Lalu yang terakhir, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang ataupun jasa yang diperdagangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Mahendra dari S1 Manajemen Malam. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak kewajiban pelaku usaha dan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Yang pertama, hak kewajiban pelaku usaha. Hak pelaku usaha diatur dalam undang-undang dalam pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah 1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan. 2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beretikat tidak baik. Ketiga, hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Kemudian kewajiban pelaku usaha. Yang pertama, kewajiban pelaku usaha diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah yang pertama, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak berdiskriminatif. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang atau jasa tertentu serta memberi jaminan atau garansi atas barang yang dibuat atau diperdagangkan. Kemudian perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Adapun perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha yaitu yang pertama, pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang dan jasa yang 1. Tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan, ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah yang sebenarnya. Kedua, tidak mengikuti ketentuan produksi secara halal sebagaimana persyaratan halal yang dicantumkan dalam label. Kemudian yang kedua, dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan barang atau jasa, menawarkan sesuatu yang mengandung sanksi yang belum pasti atau janji yang belum pasti. Kedua, dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu jika bermaksud tidak dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, dalam menawarkan barang atau jasa dilarang melakukan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan fisik maupun psikis. Berikut penjelasan dari saya. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.